Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua kelompok pemuda yang nekat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku saling serang menggunakan busur panah. Orang tua seorang pelaku melawan dan menolak anaknya ditangkap. Polisi memburu sejumlah pemuda yang terlibat tawuran di Jalan Lambo, Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku berupaya kabur melalui gang permukiman warga. Sementara pelaku lain didapati bersembunyi di bawah kendaraan. Petugas juga menemukan busur panah tercecer yang sebelumnya digunakan pelaku tawuran. Petugas melakukan penyisiran di sejumlah rumah warga. Hasilnya didapati 6 pemuda bersembunyi di rumah temannya. Namun saat penangkapan, salah satu keluarga pelaku sempat melawan dan menolak anaknya diamankan. Dari hasil pemeriksaan, tawuran dipicu penyerangan salah satu kelompok pemuda. Tidak, Komandan. Dia dulu menyerang. Iya, tawuran, Komandan. Dia duluan, Komandan. Sejumlah anak panah dan ketapel disita polisi. 8 pelaku tawuran dibawa ke Polsek Talo, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran sampah. Sembilan rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya anak-anak yang membakar sampah hingga menyambar ke bangunan rumah. Hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Warga sekitar sempat panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api. Anaknya main api di belakang. Nah itu rupanya kali ya kena kepetikan api, namanya kalau otak-otakan bilik. Jadi begitulah istilahnya, jadinya lantarannya gara-garanya begitu. Nyamber gitu, Bang? Nyamber. Ini berapa rumah yang kebakar, Bang? 9 rumah dah. 9 rumah ya? 9 petak. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Vijay, pelaku pembakaran mobil mewah penyanyi dangdut Via Valen telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Pelaku mengaku sakit hati karena tidak ditemui saat datang ke rumah artis idolanya itu. Polisi menyita boneka jenglot dari tas pelaku. PJ, pelaku pembakaran mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen, masih diperiksa di Mapolsek Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Usai menyerahkan diri ke polisi, warga Medan ini telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran. Dalam rekaman CCTV sebelumnya terlihat pelaku mondar-mandir mengawasi keadaan. Tak lama pelaku pergi, terjadi ledakan yang membakar mobil mewah Via Valen. Pelaku juga meninggalkan tulisan di dinding pesan untuk Via Valen. Pelaku yang mengaku anggota Vianity atau kelompok penggemar Via Valen berbelit-belit saat dimintai keterangan polisi. Dari tangan pelaku disita satu boneka mirip jenglot, bambu kuning, jerigen, dan korek api sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditolak oleh keluarga Via Valen saat bertamu ke rumahnya. Cuman sering datang ke rumah orangnya. Oh, sebelumnya? Memang kenal sama... Nggak kenal sama sekali. Kalau fans nggak mungkin seperti itu ya. Mungkin dia tuh kebawa apa ya? Kayak perasaan yang menggebuk-gebuk, pingin jadi pingin jadi suaminya Kak Teteh sih kelihatannya. Lihat gerak-geriknya. Pelaku ini ada yang menemui tetapi dengan mengucapkan hal-hal yang menurut keterangan si pelaku itu tidak mengenakan di hati. Contoh, kamu kotor, pakaianmu lusuh, dan lain sebagainya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari motif lain. Pelaku terancam 12 tahun penjara.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Karena masalah sepele, dua pria bertetangga terlibat duel baut. Duel dipicu karena korban tak terima sapi peliharaannya kerap diusir pelaku. Ibu korban histeris mendapati korban tewas tergeletak di pinggir jalan. Video amatir warga merekam histeris seorang ibu yang mendapati putranya tergeletak di pinggir Jalan Raya Kota Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang, dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban Fadli Arif, 36 tahun, tewas setelah berduel dengan tetangganya RZ di lokasi kejadian. Warga menyebut keduanya terlibat duel karena masalah sapi. Pelaku RZ diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya ditantang duel oleh korban karena tak terima sapi peliharaannya kerap diusir pelaku. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Hasil otopsi menemukan korban mengalami luka di kepala bagian belakang yang diduga akibat benda tumpul. Untuk motif dari pelaku bahwa korban sering membawa ternak sapinya ke ladang milik pelaku dan sudah berulang-ulang kali diingatkan, disampaikan, kemudian ada emosi dari pelaku terhadap korban. Kemudian pada saat kejadian tersebut korban menantang pelaku untuk berkelahi. Dari kejadian ini, RZ dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terjerat narkoba, artis sinetron Ridho Ilahi meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Saat penangkapan di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur, polisi menemukan sabu di tempat pengharum ruangan. Meski hasil tes urinnya negatif, polisi masih menunggu hasil tes rambut Ridho Ilahi. Aku benar-benar nyesel dan sumpah nggak akan nyentuh barang itu lagi. Aku minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada fans-fans aku. Aku menyesal. Artis sinetron Ridho Ilahi tersangka kepemilikan narkoba meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Ridho kini ditahan di Mapolres Jakarta Barat. Saat penggerebekan di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, polisi menemukan 0,52 gram sabu di tempat pengharum ruangan kamar. Dari 3 pelaku lain yang merupakan pemasok dan bandar, polisi menyita barang bukti 3 gram sabu. Selain itu, polisi juga menyita alat isap sabu, timbangan, dan handphone pelaku. Meski hasil tes urinnya negatif, polisi masih menunggu hasil tes rambut Ridho Ilahi dari laboratorium Mabes Polri. Kepada polisi, Ridho Ilahi mengaku mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan stres. Kita melakukan penggeledahan, mencari barang bukti di kamar yang bersangkutan, ditemukan disembunyikan di balik pengaruh ini. Dalam pemeriksaan disebutkan ya untuk menghilangkan stres, pada saat yang bersangkutan ada banyak pikiran dan sebagainya. Ridho Ilahi dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang wanita hamil di Surabaya, Jawa Timur ditangkap karena ikut terlibat jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari Lapas Porong Sidoarjo. Pelaku ditangkap bersama 6 pelaku lainnya dengan barang bukti 1,8 kg sabu. Video amatir merekam saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar narkoba. Dari lokasi, petugas menemukan 1,8 kg sabu yang disembunyikan dalam lemari. Penggerebekan berawal dari informasi warga yang melaporkan karena seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitar lokasi. Dari pengembangan, petugas menangkap pengedar kecil hingga ke jaringan pelaku. Dari penangkapan ini diamankan 6 orang pelaku termasuk seorang wanita yang tengah hamil bersama kekasihnya. Salah satu pelaku mengaku sabu didapatnya dari seorang bandar besar yang kini masih mendekam di Lapas Porong Sidoarjo. Enjang ini yang gudang nyimpan, yang Farid ini yang bagian ngedar. Yang bagian akuntan
ke yang si cewek ini yang hamil. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari sabu 1,8 kg, uang tunai 2 juta rupiah, timbangan, bungkus plastik, hingga handphone. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan.